Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada yang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya sehingga kita bisa sehat kembali ya. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, hari ini kita belajar tematik 4B, subtema yang kedua, pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang energi. Hari ini kita akan membahas manfaat macam-macam energi. Yang pertama yaitu manfaat dari energi cahaya. Apa sajakah manfaatnya? Yang pertama yaitu menjadikan kita dapat melihat. Dengan adanya cahaya, kita dapat melihat dengan jelas. Yang kedua yaitu bumi menjadi terang pada siang hari karena terdapat cahaya matahari. Yang ketiga, pada malam hari biasanya menjadi terang karena cahaya lampu, lilin, dan lain sebagainya. Apabila tidak ada cahaya lilin, maka kita akan gelap gulita ya, tidak bisa melihat dengan jelas, akan gelap gitu. Sehingga dengan adanya cahaya lampu pada malam hari tersebut kita dapat menjadi melihat dengan jelas dan dapat terang ya. Dan yang terakhir yaitu energi cahaya matahari juga dapat dimanfaatkan untuk tumbuhan membuat makanan, yaitu dengan melalui proses fotosintesis ya. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari energi panas. Manfaat dari energi panas yang pertama itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama itu menguapkan air sehingga pakaian basah yang dijemur bisa menjadi kering. Yang kedua, menghangatkan ruangan ya. Yang ketiga itu mengeringkan bahan makanan yang dijemur seperti ikan asin, padi yang baru dipanen, kopi dan kerupuk. Itu kan bahan makanan yang harus dijemur ya. Kemudian yang keempat yaitu pembuatan garam. Dan yang kelima yaitu pembangkit tenaga listrik. Selain matahari, energi panas juga dapat dihasilkan dari lampu dan api. Yang ketiga yaitu energi gerak. Manfaat dari energi gerak yang pertama yaitu mempercepat pengeringan pakaian yang basah. Yang kedua, menggerakkan kincir angin dan kincir air. Yang ketiga, menggerakkan perahu. Yang keempat, untuk kegiatan olahraga seperti layang gantung. Yang kelima, membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan. Dan yang terakhir, yaitu alat elektronik juga dapat menghasilkan energi gerak yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya, seperti kipas angin. Nah, itu kan juga menggunakan energi gerak sehingga suhu ruangan itu terasa lebih dingin atau lebih sejuk. Yang selanjutnya, manfaat dari energi kimia. Nah, manfaat dari energi kimia itu sumber energi kimia itu salah satunya yaitu terdapat pada makanan ya. Nah, bahan kimia dalam makanan itu akan dicerna dalam tubuh kita sehingga dapat menghasilkan energi untuk tubuh. Ya, jadi manfaatkan itu bisa menghasilkan energi untuk tubuh kita. Ya. Selain itu, energi kimia juga dapat terdapat pada baterai
aki, dan minyak tanah. Nah, bahan kimia yang terdapat pada aki dan baterai itu dapat menghasilkan listrik, sehingga baterai itu dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan mainan seperti mobil-mobilan yang menggunakan baterai, itu ya. Dan aki itu dapat menggerakkan mobil atau kendaraan bermotor ya. Selanjutnya yaitu energi listrik. Nah, adapun manfaat dari energi listrik, yang pertama yaitu lampu dapat menerangi kita di malam hari ya. Yang kedua, dapat menghidupkan alat elektronik yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mesin cuci, kipas angin dan sebagainya, sehingga membuat hidup kita itu lebih nyaman dan lebih mudah untuk melakukan pekerjaan rumah ya. Nah, selanjutnya tentang perubahan energi. Di sini berikut ini adalah beberapa contoh dari perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas yang dibentuk spiral bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Jadi bisa muter-muter gitu ya kalau dipanaskan di atas lilin. Yang kedua yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu bola lampu, layar televisi, dan layar monitor. Nah, energi listrik itu berubah jadi energi cahaya. Contohnya seperti ya lampu yang menerangi saat malam. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Itu contohnya mixer yang dinyalakan ya, atau blender juga yang dinyalakan. Bisa juga kipas angin listrik. Itu kalau dinyalakan kan berubah menjadi energi gerak. Yang keempat itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik. Setrika listrik itu kan kalau udah stekernya itu dicolokin ke stop kontak, itu akan berubah menjadi panas ya. Solder juga sama, kompor listrik juga, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kelima itu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita bertepuk tangan, nah kan bergerak menghasilkan bunyi seperti itu ya. Untuk contoh-contoh selanjutnya boleh dibaca dari halaman 54 sampai halaman 55 ya. Dibaca supaya lebih banyak lagi pengetahuannya ya. Kemudian yang selanjutnya itu aturan dalam menggunakan listrik di sini ya. Nah, di sini boleh dibuka pada halaman 58. Nah, pada halaman 58 di sini terdapat gambar tentang cara penggunaan listrik ya, atau petunjuk untuk menghindari bahaya listrik. Boleh dilihat ya pada halaman 58. Nah, di sini adapun aturan dalam menggunakan listrik, yang pertama itu jangan menumpuk steker pada satu stop kontak, karena bisa menyebabkan stop kontak itu menjadi panas. Nah, jika terlalu panas, maka stop kontaknya itu dapat meleleh. Nah, jika udah meleleh, maka dapat menyebabkan kebakaran. Yang kedua, jangan meletakkan peralatan elektronik di dekat air. Kenapa? Karena air itu merupakan penghantar listrik yang baik. Ya kan? Jadi peralatan listrik yang terkena air itu dapat mengalami konsleting, sehingga dapat memicu terjadinya kebakaran. Yang ketiga, jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan kabel listrik agar tidak tersetrum, terutama bagi anak-anak kecil ya. Yang keempat, gunakan peralatan elektronik sesuai dengan petunjuk pemakaian sehingga terhindar dari kerusakan alat dan sengatan listrik. Yang kelima, ketika memasukkan steker ke stop kontak atau ketika memencet saklar, tangan harus kering agar tidak tersetrum. Kenapa? Karena air itu kan yang tadi tuh yang poin yang kedua, karena air itu merupakan
penghantar listrik yang baik. Apabila tangan kita basah terus memegang saklar, dikhawatirkan akan tersetrum ya. Yang keenam, jangan menggunakan kabel yang sudah terkelupas karena dapat menyetrum ya. Yang ketujuh, jangan memperbaiki sendiri peralatan elektronik yang sudah rusak, terutama bagi anak-anak. Yang kedelapan atau yang terakhir itu jangan bermain di dekat gardu listrik yang bertegangan listrik besar karena berbahaya, takut terkena sengatan listrik atau kesetrum ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada beberapa manfaat perubahan energi. Yang pertama, manfaat dari energi listrik yang menjadi energi cahaya. Manfaatnya yaitu membuat lampu pijar menyala sehingga dapat menerangi di malam hari. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, membuat berbagai peralatan rumah tangga bekerja. Misalnya kipas angin. Nah, sehingga dapat mendinginkan suhu ruangan ya. Kemudian yang ketiga, energi listrik menjadi energi kimia. Ya. Apa itu manfaatnya? Energi kimia dalam arti dapat menghidupkan mesin kendaraan ya. Kemudian yang keempat yaitu energi listrik menjadi energi panas ya. Nah, pada setrika listrik, panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk melicinkan pakaian. Sekian penjelasan dari Ibu Guru. Semoga dapat difahami dan dapat dimengerti. Apabila ada yang belum difahami, boleh tanyakan ke Bu Guru. Jangan lupa ditonton videonya supaya dapat lebih paham ya. Tugasnya mengerjakan evaluasi yang pertama dari halaman 45 sampai halaman 46 ya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa dikerjakan ya. Sekian dari Bu Guru. Untuk menutup pembahasan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.